Dipersembahkan oleh Daerah Istimewa Yogyakarta seakan menjadi rumahnya para seniman Indonesia. Di sini, banyak berkumpul seniman muda hingga maestro. Indonesia kali ini berkunjung ke rumah seniman-seniman hebat di Yogyakarta. Dan pemirsa, saya Yofi Widianto. Saya Sare Kalina, berjumpa lagi di Indonesia dan kali ini kita berada di kota apa? Yogyakarta. Yogyakarta. Bisa bilang ini kota pendidikan, Betul. kota seniman juga ya. Nah, pas dan banget kota nih. kuliner. Iya. Kayaknya setiap kota yang kita kunjungi di Indonesia itu kota kuliner Wow, dengan caranya masing-masing ya benar-benar. pastinya ya. Nah, ini karena ngomongin soal seniman, di sini kan banyak sekali ya, terlahir banyak sekali maestro-maestro dari berbagai macam aliran seni. Benar-benar. Nah, ini pas banget nih. Yang pertama kita akan mengunjungi seorang maestro dalam seni rupa, seni lukis ya. Siapa Mas Yofi? Mas Nasirun. Nah, Beliau ini punya prestasi hebat, yes. punya sejarah kehidupan hebat, dan mungkin perjalanan hidupnya bisa menjadi inspirasi buat para seniman-seniman dan calon-calon maestro berikutnya tentunya. Betul, ya. betul tentunya. Nah, kalau gitu langsung aja kita Ke rumahnya Mas Nasirun. Iya. Ya, ikut terus Indonesia, Ide untuk Indonesia. Nasirun lahir di Cilacap 54 tahun yang lalu. Bakatnya melukis telah ia sadari sejak kecil. Hingga kini, sudah banyak pameran yang ia ikuti, baik di dalam dan luar negeri. Karya-karya Nasirun memiliki nilai filosofi yang begitu dalam. Halo, Halo, apa kabar Mbak Sare? Baik, Mas Yofi. Apa kabar, Mas? Aduh, Sehat, Pak Yofi? Ya. Sehat-sehat. Wah, seneng banget akhirnya kita bisa sampai sini, Mas. Ini baru baru ngelukis. Iya Mbak Sare, jadi tadi kita mencoba melukiskan tentang Ibu Pertiwi. Karena Indonesia kaya saya kira sebuah anak bangsa yang cinta akan warisan kebudayaannya. Dan Ibu Pertiwi saya kira akan bisa menerimanya. Jadi kita layak menerima Ibu Pertiwi sebagai sebutan dari bangsa Indonesia karena warisan kebudayaan. Harus kebudayaan. Wow, luar biasa. Ini dari masuk ke sini aja, masuk ke rumahnya beliau ini udah terasa ya aroma-aroma kekayaan budaya. Bener. Ini nih bisa dibilang rumah paling nyaman yang pernah aku Aduh datangi. Mas Sare, terima kasih Mas Yofi. Semuanya rindang, semuanya teduh. Tapi Mas Nasirun nih aku pengen kenal lebih dekat lagi ya sama Mas Nasirun. Karena kan aku baru ketemu pertama kali nih, mungkin kalau sama Mas Yofi udah sering nih. Mas Nasirun tuh awalnya menjadi seniman tuh gimana sih Mas? Ya ini dalam proses moga-moga nanti kita dapat satu label seniman ya. Tapi yang jelas bahwa pada waktu kecil hobi menggambarnya itu lebih dominan daripada mungkin pendidikan lain. Nah, kebetulan sedikit romantis ya Pak Yofi ya, bahwa dari keluarga petani yang tidak mengenal pendidikan, tapi bakat inilah yang mungkin sekarang saya tidak hanya sekedar gift dari Tuhan, tapi saya tengarai ini adalah sebuah anugerah. Jadi Mbak Sera akhirnya kita punya tekad ke Jogja untuk belajar tentang seni lukis sebenarnya. Gitu. Jadi mengenyam pendidikan secara formal ya di Jogja. Di Jogja, tahun 83 Mbak Sere. Cuman bertepatan tahun 83 ada pameran yang unik, yaitu pameran seni batik kontemporer. Dan di sana tidak hanya sebagai sandang Mbak Sere, tetapi batik bisa menjadi hiasan
bisa menjadi cindera mata, dan tidak terikat oleh motif-motif tradisional itu. Itu dia tuh menarik sekali, tidak terikat pada motif-motif tradisional. Iya. Sehingga ada lompatan di batik pada waktu itu. Persis, ya. Oh gitu. Nah, lantas dari batik, kan belajar membatik, tiba-tiba ke seni rupa, lukisan dan yang lain-lain itu gimana tuh? Ya, jadi di tahun 83 bukan mengurungkan niat jadi pelukis ataupun mengambil bidang seni lukis, tapi saya tertarik dengan seni yang pakai tadi. 4 tahun saya belajar seni batik, seni carving. Nah, dari batik itulah Mas Yofi. Di tahun 87 saya masuk ke dunia seni lukis, justru bisa menghidupi belajar saya. Jadi saya bisa separuh hari membuat batik, saya jual, dan itu agak sedikit romantik Mas. Sampai 94 kita lulus, nyaris nggak pernah meminta ke keluarga. Wah. Kecuali memang petani gitu loh. Iya. Wah, dari hasil karyanya ya, itu menghidupi kehidupan sampai sekarang. Iya. Ya, Tentunya bisa ya. dibilang gitu ya. Itu hebatnya, artinya gini, kita bisa melihat bahwa seorang Mas Nasirun ini bisa menjadi inspirasi bahwa dengan kerja keras dia bisa mencapai apa yang menjadi mimpi-mimpinya. Betul. Dan beliau ini juga bukan hanya sebagai pelukis, tapi juga punya museum. Nah, ini menarik nih. Oh, jadi seorang kolektor juga. Kolektor. Nah, Wow. isinya apa aja nih harus ditanyain sama Iya, Mas Nasirun benar-benar. tuh. Nah, itu menjadi kolektor itu tuh awalnya gimana? Jadi tahun 93, barangkali di labeling menjadi seniman atau pelukis tadi, Soekarno tuh masih berjuang udah mikir kebudayaan ya. Sudah menjadi kolektor. Tapi kita itu sebagai inspirasi besar. Iya. 97, mungkin rezeki Tuhan bahwa lukisan saya tuh laku. Dari itu Mas Yofi saya potong berapa persen. Jadi saya coba sih melacak, mencari karya-karya pendahulu kita. Apakah seniman otodidak, ataupun para dosen saya, ataupun guru saya. Jadi pijakan yang saya cari adalah yang tentu punya nilai histori, punya mimpi. Barangkali bisa mengedukasi saya dan regenerasi saya. Dipersembahkan oleh